berawal dari hal kecil. Sebuah ejekan yang dianggap sepele, sebuah sampah yang dibuang tanpa rasa peduli. Perlahan, hal kecil itu menjadi kebiasaan, menyakiti tanpa sadar, merusak tanpa rasa bersalah. Di sekolah, ada yang mulai takut untuk berteman. Di luar sana, bumi pun ikut terluka oleh tangan yang sama. Bullying dan kerusakan lingkungan adalah dua hal yang berbeda, tapi sama-sama lahir dari ketidakpedulian. Saat kita tak lagi peduli pada sesama, kita juga lupa untuk peduli pada dunia tempat kita hidup. Pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban masih sering terjadi. Lewat kisah ini, kami ingin mengingatkan, hargailah hak orang lain dan jagalah bumi, karena keduanya sama-sama berharga. Ini gimana sih cara ngerjain anunya? Kayaknya ini di plusin dulu deh. Oh iya, bukannya ini udah spasinya kemarin karya gimana? Oh iya. Masa sih? Enggak sih. Mana sih Jel lagi kok gak datang sih? Udah jam berapa? Makanya iki lho kayak wis mau jam 4 woi, wis mau pulang kita. Mana besok ada ulangan belum belajar. Nah iya. Sorry guys, aku baru datang. Soalnya tadi naik gojek, jadi agak lama nungguin. Ya bisa sih kamu naik gojek. Iya, soalnya kan aku gak ada yang nganterin. Aku ngekos. Hah? Terus di mana? Di Jalan Kauripan. Kamu asalnya dari mana sih? Aku dari Tuban. Kamu Tuban. Oh, baru tahu. Iya, semangat ini kerja apa sih? Halo, jadi yang kemarin di ajarin dunia loh. Kamu ngerti gak ini? Masih belum berapa sih. Yaudah kita kerjain besok aja. Sorry guys, kayaknya harus pulang deh, soalnya jam kosku udah mau ditutup nih. Nanti aku pada jam 8 soalnya. Aku pulang duluan ya. Ya udah nih, gak bisa duluannya. Ya guys. Udah datang terlambat, pulangnya duluan. Ayo. Ya apa sih? Datang. Aku baru tahu sih nek dia dari Tuban. Iya, aku juga baru tahu. Tuban itu kayak kota gak sih? Iya, woy, kota ketinggalan gak sih? Ya ampun. Kok bisa sih nang Surabaya gini? Makanya. Ya nggak salah sih, nggak seru banget. Iya makanya. Sok. Nah, selamat siang anak-anak semua. Hari ini kita akan mempelajari tentang Pancasila dan juga peruntungan atau bullying. Nah, di Indonesia ini kita ini ada sila-sila yang membuat kita tuh sebagai pedoman buat kita hidup sopan dan juga beradab, yaitu Pancasila. Nah, Pancasila kan ada 5, tapi kita itu yang mengutamakan pada 3 aja, yaitu sila kedua, ketiga, dan juga kelima. Sila kedua itu berisi tentang kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, intinya tuh kita sebagai manusia tuh harus memiliki sopan santun dan juga kita harus peduli terhadap sesama. Jadi kita tidak boleh semena-mena terhadap sesama. Dan juga kalau yang ketiga, yaitu Persatuan Indonesia, kita tuh harus bersatu sama teman-teman kita dan tidak boleh nge-gap ataupun kayak mengucilkan teman yang lain. Dan juga keadilan sosial. Nah, kita ini harus menerapkan keadilan secara merata, bukan hanya ke orang-orang yang populer, kaya, atau mungkin punya koneksi yang banyak. Kalau kita mengamalkan semua nilai-nilai ini, maka kita tuh dapat hidup di sebuah negara ataupun sebuah masyarakat yang beradab dan juga beradab dan juga sopan lah ini. Jadi kita tuh bisa hidup secara harmonis, tidak ada demo, tidak ada apa dan lain-lain. Apakah ada yang menanyakan anak-anak? Saya mau tanya Pak. Pak. Pak, kira-kira ada berapa banyak ya kasus pembulian di Indonesia per tahunnya? Nah, itu pertanyaan bagus sekali Angela. Dari pengetahuan saya di Indonesia sendiri ada 3.800 kasus khusus di 2023 saja. Ini dilaporkan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI, dan juga ada studi dari luar menyebutkan bahwa murid-murid di Indonesia kurang lebih 41% murid
minimal ya sebulan ada 2 sampai 3 kali terkena pembulian. Pembulian ini bukan cuma dari fisik atau verbal, tapi bisa saja cyberbullying. Contohnya di Instagram, temanmu ada yang ngepost yang agak aneh gitu, kamu bilang dia aneh atau boti atau apa gitu, itu sangat nggak boleh. Kalau fisik ini lebih ke pertemuan secara fisik. Jadi contoh temanmu ada yang mungkin badannya kecil gitu, kamu sering sikut atau apa gitu sama dia, kamu sering pukul dia, itu nggak boleh juga. Terus habis itu verbal ini lebih ke arah yang kayak contohnya temanmu yang kurus banget gitu, kamu bilangnya dia ranting gitu, itu nggak boleh. Ya, itu aja sih. Udah, Pak? Oh iya Pak, makasih. Ya, selamat siang semuanya. Kelompokan saya juga gak ada yang masuk kelompok sama saya. Nah, orang temanmu ada 36 orang, 35 orang, kok kamu nggak punya satu teman ini yang bicara? Iya, soalnya ada beberapa anak yang memang ngajak yang lain buat teman saya Pak. Siapa? Ada Keisha, Keiko, kawan-kawan. Oh, yang duduk sana tuh? Iya, yang di tengah. Ya, udah nanti Bapak coba tanya dulu. Yang bertiga sana tuh siapa? Keiko, Keisha sama Kodal. Sini, mau jawab apa sekarang? Duh, ngapain saya? Bertiga nih, kok bisa tuh lo mobilnya dulu? Enggak, Papa itu nggak peduli. Aku tuh nggak ngapain. Gak usah bohong, orang yang datang ke aku. Ngomong kalian bertiga ya, yang bikin satu kelas benci sama dia. Benar, coba. Bahkan ini loh, kalau berempat tau orang sama dia. Ya kita sih lupa duduk barengan sama Angel, Pak. Gimana Bapak bisa? Nah, orang yang jalan pojok sana kan dulu sebelah sini. Udah, kalian nih gak boleh lah gitu. Ngapain sih kalian? Udah, nanti kalian tuh kelompok berempat, kalian bertiga sampai dengan satu. Oke? Ya, Pak. Yakin? Paham nih? Ya. Nah, balik. Kenapa kita semua foto dia? Karena kamu tuh udah dimarahin sama Alvin. Bukan. Kay, kok kamu nggak bolos samanya? Ya. Ya lo Kamu pikir aku tuh mau sampah? Ya lo pikir aja sendiri. Enak tadi ketemu sama Pak Alvin. Enak ya tadi dibelain sama Pak Alvin. Tapi kan aku punya hak buat ngomongin itu. Aku nggak punya teman di kelas. Ya lo pikir aja sendiri. Emang kamu kembali ini bakalan diserang sama kita? Nih lihat aja sama kayak. Terkadang kita lupa bahwa ejekan dan tindakan kecil bisa menyakiti lebih dari yang kita kira. Bullying tidak membuat kita kuat, justru membuat kita kehilangan arti pertemanan yang sesungguhnya. Tahukah kamu, Indonesia menghasilkan lebih dari 60 juta ton sampah setiap tahun. Karena itu, kita butuh edukasi seperti kegiatan sekolah dan pembiasaan agar kita tahu dampak dari setiap tindakan yang kita lakukan. Kita juga perlu penegakan hukum, seperti aturan yang tegas bagi para pelaku perundungan dan pembuang sampah sembarangan. Dan yang terpenting, kesadaran pribadi dan juga bersama, bahwa perubahan dimulai dari diri kita sendiri.
Mari bertindak, berhenti membuli, saling menghargai, dan jaga kebersihan lingkungan. Karena perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil, langkah kita bersama.